Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di podcast Dududu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kesehatan mental di lingkungan kerja. Salah satunya mengenai persaingan kerja, di mana hal tersebut seringkali menjadi perbincangan dan tak jarang menimbulkan perdebatan. Apakah persaingan meningkatkan atau justru menjatuhkan kinerja kita? Yuk langsung disimak podcast berikut. Enjoy! Kita bakal bahas nih tentang kesehatan mental di dunia kerja atau kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu kali biar makin kedepannya biar enak. Sebelumnya kenalkan, nama aku Siski Aprila atau bisa dipanggil Siski. Lalu ada teman-teman yang keren banget nih yang udah hadir di acara podcast hari ini. Ada Salsabila Rifda atau bisa dipanggil Caca. Hai. Terus ada Herlin Nurrohma atau bisa dipanggil Herlin. Halo. Ada Lulu Nur Aziza atau bisa dipanggil Lulu. Udah. Terus ada Clarisha Putri atau bisa dipanggil Cica. Halo. Hai. Oke, nah kita lebih spesifiknya tadi kan aku bilang di awal kita bahas kesehatan mental di dunia kerja ya. Nah, mungkin lebih spesifiknya kita bahas tentang kompetisi gitu ya, kompetisi di dunia kerja ataupun yang kita ketahui juga gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, kompetisi antar pekerja itu tuh sebenarnya malah bikin kita makin semangat atau malah bikin tekanan bagi diri sendiri? Mungkin aku tanya ke Caca kali. Caca, menurut Caca kayak gimana? Oke, jadi kalau misalnya menurut aku sendiri ya, Ciski ya, kalau menurut aku sebenarnya kompetitif itu punya beberapa kelebihan atau benefit gitu buat diri kita sendiri itu, sama kayak artikel yang aku baca ini. Aku share screen ya artikelnya ya. Nah, Oke, boleh. bentar ya. Apakah sudah terlihat? Belum. Oke, kita tunggu ya. Udah ya? Nah. Oke, jadi kalau menurut aku emang kayak tadi aku bilang, kompetitif itu punya beberapa kelebihan atau manfaat gitu. Sama kayak yang dibilang sama artikel dari Idean Times yang berjudul Tak Selalu Buruk, ini 5 sisi baik jika kamu memiliki jiwa kompetitif. Yang pertama itu ada dapat menumbuhkan sikap dan mental pejuang, terus habis itu ada membuatmu terus termotivasi, terus ada juga jadi fokus dalam mencapai sesuatu. Kemudian yang keempat ada kamu jadi lebih bijak saat menghadapi hasil. Terus ada juga jadi tidak cepat merasa puas saat berhasil mencapai sesuatu gitu. Jadi dengan kita memiliki jiwa kompetitif, kita tuh bisa lebih kayak mengembangkan skill yang kita punya, karena kita tidak cepat puas, dan kita juga bisa kayak semacam selain bisa lebih mengembangkan, bisa lebih menghargai usaha yang telah kita lakukan. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya, Cici. Oh ya, setuju benar-benar banget. Pasti adalah sisi positifnya, dan tadi aku ngerasain juga sih beberapa hal yang tadi disebut sama Caca. Nah, kalau misalkan yang negatifnya atau misalkan membuat kita tertekan gitu, Herlin mungkin ada gak? Nah, itu dia guys. Menurut aku sih, meskipun kompetitif ini bukan hal yang buruk, tapi sifat kompetitif ini kalau menurut aku tetap ada negatifnya. Apalagi nih, kayaknya udah jadi budaya ya di kita. Kalau misalkan dari kecil kita udah dibanding-bandingin sama anak tetangga, ya nggak sih? Kalian gitu nggak sih? Iya. Nah, itu dia tuh yang bisa memupuk jiwa kompetitif di dalam diri kita, yang mana bisa berkembang secara berlebihan menjadi hal yang nggak baik dan bikin kita nggak tenang kalau misalkan tanpa diiringi pemahaman yang baik tentang sifat kompetitif ini. Nah, sama kayak artikel yang baru aja aku temuin yang udah di-share screen sama Kak Caca. Di sini ada terlalu kompetitif, kamu akan merasakan 5 kerugian ini loh. Nah, kerugiannya adalah yang pertama, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, susah bahagia karena selalu melihat ke atas atau kurang bersyukur kali ya. Yang ketiga, hanya punya sedikit teman karena beranggapan bahwa semua orang adalah saingan. Yang keempat, terlalu serius dalam segala hal dan gampang tertekan.
Dan yang terakhir, menyiksa diri sendiri dan gak menikmati hidup. Nah itu dia guys. Kalau sifat kompetitif yang berlebihan ini gak cuma ngerugiin orang lain, tapi juga bisa ngerugiin diri sendiri. Gitu menurut aku. Ya sih, benar-benar. Apalagi tadi yang terlalu sering lihat ke atas, mungkin nanti jadi pegel gitu kali ya. Oh enggak. Ya. Cangkel. Di podcastnya ya. Oke, nah aku kayak pernah dengar beberapa teori-teori tentang pemicuan semangat sama tekanan buat diri sendiri atau jadi bikin males gitu. Benar gak sih, kira-kira ada yang pernah baca juga nggak, atau mungkin bisa dijelasin lebih lanjut tentang teori ini mungkin Lulu? Oke, Ciski dan teman-teman semua. Sebelumnya nih mohon maaf banget, aku nggak bisa on cam. Karena kalau aku on cam, terus aku on mic juga, terkendalanya di sinyal. Nanti kalau kita ngobrol, ngopris, ngangong kan jadinya. Nah, benar sekali nih Kak Ciski nih. Kayak kompetisi ini tuh ternyata punya materinya juga loh. Kita sempat bahas di perkuliahan kita pada semester sebelumnya. Itu tuh ada satu teori namanya social loving. Nah, menurut jurnal yang pernah aku baca nih Rizky dan teman-teman semua, ada tuh satu tokoh yang mengemukakan tentang teori social loving ini. Itu Myers pada tahun 2012. Nah, di sini dia menyatakan bahwa social loving adalah kecenderungan bagi orang-orang untuk mengeluarkan usaha atau effort yang lebih sedikit ketika mereka menunjukkan usaha mereka demi mencapai suatu tujuan tertentu gitu, dibandingkan jika mereka melakukan hal tersebut secara individu. Jadi kalau berkelompok mereka lebih ada rasa kemalasan sosialnya gitu. Nah, di sini ada faktor-faktornya juga nih teman-teman sekalian. Yang pertama itu ada menurunnya motivasi individu untuk terlibat dalam kegiatan kelompok. Hal ini dikarenakan mereka itu kemungkinan berada dalam lingkungan yang memberikan tekanan seperti itu. Terus yang kedua ada sikap pasif. Terus yang ketiga itu ada free ride atau mendompleng usaha orang lain. Di sini itu maksudnya individu dia memahami bahwa masih ada orang lain nih yang mau melakukan usaha kelompok. Jadi dia cenderung tergoda untuk mendompleng begitu saja pada individu yang lain dalam melakukan usaha kelompoknya. Jadi secara singkatnya tuh simpelnya dia mengambil gitu loh. Tanpa harus susah payah melakukan usaha gitu. Itu Ciski dan teman-teman. Oh iya benar. Ingat-ingat ada social loving, sama satu lagi tuh ada yang facilitation ya. Iya benar banget Kak Ciski. Jadi selain social loving, teori lainnya itu tentang kompetisi ada social facilitation. Apa sih social facilitation itu? Nah, menurut ahlinya nih, quote author sendiri, fasilitasi sosial itu adalah dampak kehadiran orang lain pada performa kinerja individu. Nah, performa ini tuh dapat meningkat dan dapat juga menurun. Dalam social facilitation ini nih, kakak-kakak, posisi orang lain itu tuh sebagai rangsangan gitu untuk seorang individu tuh meningkatkan atau mengurangi kinerja kerjanya. Kalau menurut penelitian Charles Bond, ada kesimpulannya nih, ada 3. Yang pertama, kehadiran orang itu hanya akan berpengaruh kalau kerjaannya tuh kompleks. Dan yang kedua, kehadiran orang itu dapat mempercepat kinerja yang sederhana, tapi dapat memperlambat kinerja kerjaan yang kompleks. Yang ketiga, kehadiran orang itu dapat merusak akurasi kinerja kompleks dan dapat memfasilitasi akurasi kinerja yang sederhana. Dan yang terakhir, fasilitasi sosial ini itu nggak ada hubungannya dengan evaluasi kekhawatiran pemain. Itu Kaki dan Oh iya benar-benar ada yang facilitation sama loving ya, ingat. Oh iya, terus berarti kalau kita juga berarti kita sendiri pernah merasakan hal tersebut gak sih? Mungkin kita sekarang sharing-sharing pengalaman kali ya. Mungkin dari siapa dulu ya? Dari Herlin mungkin?
Oke, Kak Ciski. Kalau dari aku ya, pengalaman tentang kompetitifan ini tuh adanya pengalaman buruk. Waktu itu aku sempat satu kelompok sama temen-temen yang ambisnya itu nggak sesuai sama aku. Jadi saking kompetitifnya mereka tuh sampai nggak percaya pendapat atau saran-saran dari anggota lain nih, Kak. Kayak gitu agak kurang agak menekan banget ya untuk diri sendiri itu. Iya, tertekan banget pokoknya waktu itu. Kalau dari Lulu gimana? Maaf ya Ciski sama teman-teman semua, aku off-cam lagi. Aduh, nanti mungkin bisa lama-lama lagi. Nah, kalau tadi Herlin itu di sisi negatifnya, kalau aku tuh lebih ke sisi positifnya nih teman-teman. Jadi aku tuh pernah ikut kepanitiaan gitu ya. Nah, di sini aku kan posisinya jadi staff. Dan kadep aku tuh positive vibes banget. Jadi kalau kita dikasih tugas atau apa gitu, dia ngasih semangat terus gitu. Jadi aku lebih enjoy dan gak ngerasa tertekan gitu loh buat ngerjain tugasnya. Itu teman-teman. Iya benar. Positive vibes itu emang membawa kesemangatan gitu buat diri kita. Kalau dari Caca gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya selama aku belajar gitu ya, selama hidup ini, aku sebenarnya ada pengalaman baik dan buruk, tapi mungkin kalau buat yang kompetisi aku ceritain yang buruknya dulu kali ya. Jadi aku tuh sebenarnya percaya, aku yakin banget kalau jiwa kompetitif itu punya sisi-sisi positif kayak yang tadi aku jelasin di awal. Tapi kalau dari pengalaman buruk aku sebenarnya ada juga sih, kayak misalnya waktu itu aku ada di suatu lingkungan di mana mereka itu saling berkompetisi, jadi saking mereka kompetitifnya, mereka tuh sampai nyenggol orang lain, sampai menjatuhkan orang lain dan segala macem kayak gitu sih sebenarnya. Kalau dari pengalaman Nggak enak banget ya kalau kayak gitu ya. Kurang enak. Kalau dari Cica sendiri gimana? Ada gak pengalamannya? Nah, kalau aku nih, Kak Ciski, aku tuh lebih kayak ke positif gitu loh kompetisinya kalau dari pengalaman aku ya, karena di tempat aku magang, dari tempat aku kerja, kita tuh sama-sama udah punya job desk masing-masing. Jadi kalau dalam satu lingkungan itu kita berkompetisi tuh kayak jarang banget gitu kompetisi yang apa ya, yang nggak sehat gitu. Nah, kalau pengalaman aku positifnya tuh kita kompetisinya tuh justru yang lebih sehat itu, Kak Cici. Jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk lebih baik daripada tim lain, makan gitu. Kan aku tim media, aku harus dapat berita yang lebih bagus, yang lebih apa ya, yang lebih eksklusif dibanding media lain, misalkan kayak gitu sih Kak Cici. Jadi nggak yang di antara satu tim itu kita berkompetisi secara nggak sehat gitu, nggak ada. Oh iya, kalau di dunia kerja mungkin jiwa kompetitifnya itu muncul karena emang apa ya, ada suatu target sendiri juga kali mungkin ya. Nah, aku juga punya nih. Sendiri gimana? Ya, kalau aku sebenarnya aku ceritain pengalaman kakak aku aja mungkin ya. Kakak aku nih, jadi kan seorang HR gitu di suatu perusahaan gitu. Nah, jadi dia tuh sering banget dapat cerita dan emang kan tugasnya dia juga ya untuk memantau staff-staff yang atau pekerja-pekerja lain. Nah, itu tuh ada nih dia tuh ada yang kayak kalau Kak Cica kan antar tim ya. Kalau ini tuh dalam tim nih ada yang jiwa kompetitifnya tuh misalkan mereka tuh harus mencapai suatu target nih karena mereka kan tim marketing ya. Dan kalau misalkan mereka nggak mencapai suatu target itu, mereka bakal ya ada tindakan lebih lanjutnya ya gitu, buat mungkin bisa dipecat atau gimana. Nah, itu tuh tapi kompetitif di tim ini tuh cukup berat dan karena taruhannya ya itu loh tadi posisinya itu. Nah, jadi mereka bersaingnya tuh kayak kurang sehat gitu dan malah bikin lingkungannya tuh nggak nyaman. Jadi ada beberapa dari tim itu tuh yang malah memutuskan untuk resign karena tekanan dari kompetitifnya itu tuh menurut mereka tuh nggak sehat dan nggak cocok. Tapi ada juga yang malah jadi memicu semangatnya gitu loh, kayak harus bisa nih biar bertahankan posisi dan mencapai target
perusahaan itu sendiri gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu ya, jadi mungkin ada positif dan negatifnya. Nah, kalau misalkan kayak gitu nih, tadi kan juga ada menyinggung sedikit tentang mental. Kalau menurut Kak Caca mungkin nih pengaruh positif dari kompetisi terhadap mental tuh apa sih? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri mungkin gak beda jauh juga ya sama artikel yang tadi kita baca gitu. Jadi kalau pengaruh positif dari mental, dari kompetisi untuk mental sendiri sih mungkin kayak beberapa hal tadi, kayak misalnya jadi kita tuh lebih bisa meningkatkan skill kita, terus habis itu kita nggak cepet puas. Kan kalau dengan kayak gitu kita jadi lebih bisa menjadi diri kita yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau menurut aku sih kayak gitu Kak Siski. Oke, aku bener setuju banget ya. Kalau misalkan nih, tadi kan yang positif, sekarang kita bahas yang negatif kali ya. Kalau menurut Herlin ada nggak sih pengaruh negatif dari kompetisi itu sendiri buat mental? Pasti ada sih, tapi boleh diceritain. Kalau pengaruh negatif dari kompetitif ini bisa kita rasakan kalau misalkan sifat kompetitif itu udah terlalu berlebihan nih, Kak Rizky. Nah, pengaruh negatifnya buat kesehatan mental itu ada selalu membandingkan diri dengan orang lain, yaitu bikin self esteem kita rendah. Terus yang selanjutnya ada sering merasa kurang. Jadi kita rasa bersyukur kita itu kurang. Terus ada kemampuan bersosialisasi bisa tidak seimbang. Gitu Kak Rizky. Sih emang nggak baik juga, ada gak baiknya lah kalau buat mental kalau berlebihan. Nah mungkin ada yang mau nambahin nggak nih dari Kak Lulu gitu, ada nggak? Nah, aku nambahin sedikit nih ya Kak Siski dan teman-teman. Jadi sebenarnya berkompetisi itu merupakan hal yang baik ya untuk kita lakukan, karena yang tadi udah dijelasin kita bisa terus termotivasi dan mungkin kita lebih produktif kan, asalkan tetap memperhatikan lingkungan dan mengutamakan kesehatan mental kita juga nih. Nah, dan juga untuk kita dengan sesekali mencoba untuk menjaga kesehatan mental mereka juga, kayak gitu Rizky dan teman-teman. Jadi kita saling menjaga kesehatan mental kita lah. Betul, setuju banget. Apalagi dari contoh yang tadi udah Kak Cica sebutin dan juga aku sebutin dan mungkin teman-teman lain sebutin, tetap ada lah ya sisi positif dan negatifnya. Nah ini seru banget sih podcast hari ini. Kita udah ngebahas tentang kesehatan mental di dunia kerja, tentang kompetitif, dan ternyata emang ya ada baik dan buruknya gitu ya setiap hal. Yang mungkin segitu aja kali ya dari podcast Dudu hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kita udahin dulu dan terima kasih. Oke, aku pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya.